Judulnya syukur. Ya, soalnya ini hubungannya ya, kalau sedekah ini hubungannya dengan syukur. Hubungannya dengan syukur. Syukur itu gini saudara jemaah ya, syukur itu ucapannya alhamdulillah. Prakteknya itu ngestokno. Kalau menurut Umar bin Khattab, kalau menurut Nabi Muhammad SAW, kelakuannya syukur itu ada dua. Ingat-ingat baiknya, lupakan kejelekannya. Syukur itu gini ya. Orang yang bisa syukur ke Allah berarti orang yang bisa syukur ke manusia berarti bisa syukur kepada Allah. Yang belum bisa syukur ke manusia berarti nggak bisa syukur kepada Allah. Padahal orang nggak bisa syukur itu nggak bisa masuk surga. Orang masuk surga itu karena syukur. Ibadah ini adalah wujud dari syukur. Nah, yang perlu ditulis adalah saudara jamaah. Yang perlu ditulis adalah kadang ya, orang yang ditolong menjadi cobaannya orang yang menolong. Ya, kadang orang yang ditolong menjadi cobaannya orang yang menolong. Ya, poin berikutnya, kadang orang yang menolong menjadi cobaannya orang yang ditolong. Sehingga tidak bisa syukur. Kalau yang di atas tadi sehingga undat-undat. Ulang yang paling akhir. Kadang orang yang menolong menjadi cobaannya orang yang ditolong, sehingga tidak bisa syukur. Kalau yang di atas ya, kadang orang yang ditolong menjadi cobaannya orang yang menolong, sehingga undat-undat. Saya dipahami saudara jamaah. Soalnya apa, ini nanti saudara jamaah ya, akhirnya saling pemberian itu, ini saya ngomong global, sekarang dalam keluarga aja. Dalam keluarga saudara jamaah tentang syukur ini ya. Kadang-kadang orang tua dicoba oleh anaknya, memang anak menjadi cobaan orang tua. Dalilnya begitu. Tetapi kadang-kadang orang tua juga jadi cobaannya anak. Mungkin apa enggak para saudara? Kadang-kadang suami menjadi cobaannya istri, istri menjadi cobaannya suami. Sudah dibuat oleh Allah seperti itu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Atasbirun. Bisa enggak kamu sabar? Nah, sabar ditulis nggih. Sabar ialah berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Ulang, sabar ialah berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Artinya sabar itu on the right track, tetap taat Allah, Rasul, Amir, ya toh? Apapun jadinya, dalam keadaan sugih, pangkat, mulya atau melarat, hina, di penjara, tetap konsisten. Itu disebut sabar. Karena sabar itu bukan kalau dijitak diem, istrinya diganggu orang diem, hartanya diambil orang diem. Itu bukan sabar. Itu namanya bodoh dan lemah. Nggih napa nggih para sedulur? Oh, diketak wong meneng ae. Apa gak mau balas? Sabar. Padahal asline wedi lho sing ngetak ndase sak driji sak gedang kluduk para sedulur ya. Itu bodoh dan lemah. Kalau ada orang ngetak, tanyain ngapain ngetak? Iseng. Ganti ketak saudara. Gitu. Kalau orang diambil hartanya, ya bela nih harta kamu. Karena membela hartanya kok mati-mati syahid. Kalau istrinya diganggu, tanyain, ngapain ganggu istri saya? Iseng. Gibeng para sedulur. Gitu, ngapa ganggu bojone wong sing perawan searep-arep ya lho. Nah itu. Jamaah, sabar itu
konsisten dalam kebenaran apapun jadinya. Sebagai suami, perintahnya Allah ini contohnya sabar ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang iman, sebagian dari istri dan anak-anakmu adalah musuh untuk kamu. Hati-hatilah terhadap mereka. Tetapi apa firman Allah berikutnya? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Istrimu, anakmu itu cobaan. Cobaan di sini maksudnya apa? Bisa menghalangi kamu masuk surga, bisa nyeret kamu masuk neraka. Tapi Allah bilang kalau kamu mau memaafkan, memaafkan dan memaafkan. Jadi itu ya, ta'fu wa tasfahu wa taghfiru itu maknanya maaf semua. Cuman Allah menggunakan kata lain. Kalau kamu gelem nyepuro, gelem memaafkan, gelem melupakan, contohnya gitu. Tapi semua maksudnya itu maaf. Kalau kamu bisa memaafkan dan memaafkan dan memaafkan, Allah mengatakannya 3 kali. Hei para suami, istri-istri itu perlu dimaafkan 3 kali, sehingga kamu bisa sabar. Nenek wong lanang iso nyepuro bojone Pastur, sampai dobel telu, urip iku enteng. Tapi titik-titik mau muring-muring. Jangan kasinan ngono wis. Oh iki ngeracun kok. Padahal ya jangan kasih nek wong wedok ada ngelali wis ngekek uyah terus ngekek uyah meneh. Terus maunya ngambil garam kleru gula. Iki teh ta jangan asem iki lho. Kalau kleru ngasih gula saudara. Mestinya kan ngomong kasinen ya. Dik alhamdulillah dik sak sendok kroso. Ngirit ngono. Soalnya kewasinen lho gitu. Kok jangan bening gak asin blas pewaya. Dik gak usah gawe teh, dudu iki diombe. Ngirit gak usah gawe teh lho. Ngono wedok niku luweh bisa apa ya? Lebih bisa tahu diri daripada dimarah-marahin. Ngoten nggih Ibu nggih. Lho, gue bawanter lho gue. Ini belum nasihat tentang suami istri nih malun nggih. Cek nyerempet titik malun. Lah tentang syukur tadi maksud saya itu ya kembali ke on the right track ya. Orang bisa memberikan dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, itu maksudnya kita saling tolong menolong ini nggak usah dibicarain deh. Lupakan. Kalau nasihatnya Luqman alaihissalam, saya selalu bilang Luqman alaihissalam karena memang hadisnya begitu ya. Bahasa Arabnya saya dilupakan. Saya dikasih dalil ini oleh Ahmad Qodi. Bunyinya begini. Kalau yang atasnya itu saya Indonesiain ya. Kalau hidupmu ingin tenang, ingatlah 2, lupakan 2. Udhkurusnani wansathnani. Ingatlah 2 itu, yang pertama Allah, yang kedua adalah kematian. Jadi kamu ingatlah selalu 2 hal, yaitu Allah dan kematian. Lupakan 2. Yang pertama, baikmu pada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, jeleknya orang kepadamu. Ingatlah 2, apa? Yang pertama Allah, yang kedua kematian. Lupakan 2. Yang pertama apa? Baikmu kepada orang dan jeleknya orang kepadamu. Urip iku tau wenang, Bro. Saya dapat mangkulan ini, saya udah dinasehati Cak Dohir. Ya di pojok. Saya sering ketemu Cak Dohir itu ya di pojok. Kertosono itu kan ada ini, apa? Depannya tamu itu kan ada ringin itu loh. Nah, biasanya saya duduk di depannya kamar tamu yang pojok situ. Duduk di situ, enggak duduk di atas, duduk di bawah. Cak Dohir nasihatin saya, Mir.
Kamu nek mulang sapa Emir, aja mbok anggap iku muridmu, aja mbok eling-eling. Oh ngoten Cak. Ya. Lah napa Cak? Ya wong kadang-kadang gak seneng mir diceluk murid gak seneng. Nek awakmu mbok eling-eling kok awakmu wah iki sing ngamar marufi aku sing ngingsapno aku. Iku syirik mir. Oh nggih Cak. Ingat betul, terus nggak taunya ada dalil ini saudara jamaah. Kalau hidup ingin tenang, ingatlah Allah, selalu ingat Allah dan selalu ingat kematian. Enteng Rasulullah. Allah pol-poli mati Rasulullah. Nggih napa nggih Rasulullah? Pol-poli mati. Nek mati gak mlebu swarga mesti mlebu neraka, nek gak mlebu neraka mesti mlebu swarga. Milih ndi Rasulullah? Terus ingat, kalau ingat Allah, kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita terus. Lupakan dua, baiknya kita pada orang. Kalau kita berbuat baik, lupakan. Gak usah dieling-eling. Mas, sampean yang nolong saya gini. Apa ya, kapan dia? Enggak kok, sama dulu nasihatin saya gini. Lupa. Memang dilupain saudara. Kalau orang berbuat jelek, oh mas saya sorry gini. Wes. Sudah saya maafin dulu. Jadi masa toh? Enggak, perasaan saya enggak kok. Padahal dia berbuat jelek ke kita. Menurut ukuran mangkel, tapi karena udah dilupain, jadi ketemu biasa gitu aja. Itu sepanjang saudara ada berapa 7 lembar 7 baris ini. Nah, kalau bawahnya itu wakun kal ardi fit tawadu. Jadilah seperti bumi di dalam tawadu. Artinya nasihatnya Luqman ini. Bumi ini dahsyat saudara. Kalau bumi ini sampai mulet Rasulullah sak gading iki lho insyaallah. Coba di mana? Di Jogja dulu itu. Bumi ini mulet mek 22 detik jarine lho. Horek itu sak Jogja niku ajur kabeh Pak Lur. Bumi ini saudara mau dahsyat kekuatannya. Diuyuhi, dikencingi, diisingi, didoni meneng ae Pak Lur. Karena apa? Memang dapuk aku ngene iki. Lah mau dhek sambat terus nggading kurang asem. Ya Allah, gadinge ajur kabeh Pak Lur. Nah itu. Jadi jadilah seperti bumi dalam tawadhu. Meskipun kita ini sudah jamaah pinter, kuasa, ini tawadhu ae Pak Lur. Dilok-lokno wong wis gak biasa ngono ae. Muga-muga Allah barokah.